Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Afita Putri, NPM 19370004, Prodi Psikologi Universitas Malahayati. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik. Apa sih trauma itu? Pengertian trauma menurut American Psychological Association, trauma adalah respon emosional yang diberikan oleh seseorang atas kejadian buruk seperti bencana alam, kecelakaan, ataupun kekerasan seksual. Selanjutnya, kejadian traumatik merupakan peristiwa kehidupan yang dapat mengenai semua orang yang akan berdampak terhadap masalah kejiwaan. Salah satu masalah kejiwaan yang dapat timbul adalah post-traumatic stress disorder. Menurut Townsend, tahun 2016, post-traumatic stress disorder adalah kejadian yang diakibatkan dari bencana atau musibah seperti kecelakaan, bencana alam, perang atau kekerasan yang menyebabkan gangguan seperti kecemasan dan integritas diri. Sedangkan menurut Wahyuni tahun 2016, post-traumatic stress disorder adalah gangguan kecemasan yang muncul akibat suatu kejadian atau beberapa kejadian traumatis yang dialami maupun disaksikan secara langsung oleh seseorang. Gejala PTSD muncul setelah seseorang mengalami peristiwa yang membuatnya trauma. Waktu kemunculannya bisa beberapa bulan atau beberapa tahun setelah kejadian traumatis tersebut. Beberapa gejala yang menunjukkan seseorang mengalami PTSD adalah: yang pertama, ingatan pada peristiwa traumatis; yang kedua, ada kecenderungan untuk mengelak; yang ketiga, ada pemikiran dan perasaan negatif; dan yang keempat, ada perubahan perilaku emosional. Lalu bagaimana sih pengobatan dari PTSD ini? Pengobatan PTSD bertujuan untuk meredakan respon emosi pasien dan mengajarkan pasien cara mengendalikan diri dengan baik ketika teringat pada kejadian traumatis. Salah satu metode pengobatan yang dilakukan adalah psikoterapi. Psikoterapi merupakan pilihan pertama dalam mengatasi PTSD. Jika gejala yang dialami pasien tergolong parah, dokter akan menggabungkan psikoterapi dengan obat-obatan. Psikoterapi juga dapat dilakukan secara individual atau kelompok dengan pasien PTSD lainnya. Ada beberapa jenis psikoterapi yang biasanya digunakan untuk mengatasi PTSD. Yang pertama ada terapi perilaku kognitif, yaitu untuk mengenali dan mengubah pola pikir pasien yang negatif menjadi positif. Yang kedua ada terapi eksposur, yaitu untuk membantu pasien menghadapi keadaan dan ingatan yang memicu trauma secara efektif. Dan yang ketiga ada EMDR, yaitu kombinasi terapi eksposur dan teknik gerakan mata untuk mengubah respon pasien saat teringat kejadian traumatis. Dampak akibat bencana. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan infrastruktur, lingkungan ekosistem, harta benda, gangguan pada stabilitas sosial ekonomi. Bencana alam umumnya menimbulkan dampak yang sangat besar. Berikut ini beberapa dampak akibat terjadinya bencana alam. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Bencana alam juga dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan. Misalnya, belerang akibat letusan gunung berapi dapat merusak tanah dan mencemari air karena dapat meningkatkan kadar asam air maupun tanah. Yang kedua, dampak terhadap infrastruktur. Bencana alam dalam skala besar dapat menyebabkan rusaknya prasarana dan sarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu. Selain itu, bencana alam dapat menyebabkan kerugian berupa kehilangan harta benda yang tak sedikit jumlahnya. Dampak terhadap perekonomian. Bencana alam menimbulkan banyak kerusakan yang dapat mempengaruhi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akibatnya pembangunan perekonomian akan terhambat. Selain itu, bencana alam akan menyebabkan kelangkaan sumber
sehingga akan timbul berbagai masalah dalam perekonomian suatu negara. Dampak terhadap kehidupan. Bencana alam yang tidak dapat diduga kapan dan di mana terjadinya, sehingga tak heran jika menyebabkan banyak korban jiwa. Beberapa bencana alam yang sangat dahsyat bahkan dapat memakan jutaan korban jiwa. Tidak hanya manusia, bencana alam juga mengakibatkan matinya banyak hewan yang tidak sempat menyelamatkan diri. Selanjutnya, dampak bencana menurut Benson and Clyde dalam Nurjana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak sekunder. Mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam merupakan upaya mengurangi dan mencegah resiko kehilangan harta benda dan korban jiwa akibat bencana alam. Mitigasi bencana alam dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, meliputi pendekatan struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang akan dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Yang kedua, pendekatan non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana. Selain upaya tersebut bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan surat peraturan undang-undang penanggulangan bencana atau UUPB adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Disaster Mental Health Response Strategy. Dalam menangani dampak bencana terhadap aspek kesehatan mental, diperlukan 2 intervensi utama, yaitu intervensi sosial, tersedianya akses terhadap informasi yang bisa dipercaya dan terus-menerus mengenai bencana, dan upaya-upaya yang berkaitan melihara budaya dan acara-acara keagamaan. Yang kedua, intervensi psikologis dan psikiatrik. Terpenuhinya akses untuk pertolongan pertama psikologis pada pelayanan kesehatan dan di komunitas untuk orang-orang yang mengalami stres mental akut. Tersedianya pelayanan untuk keluhan psikiatrik di sistem pelayanan kesehatan primer. Penanganan yang berkelanjutan untuk individu dengan gangguan psikiatrik yang sudah ada sebelumnya. Biopsychosocial Response Pattern and Temporal Phase of Disaster. Adapun fase-fase respons psikologis individu dan masyarakat terkait bencana kita akan pelajari sekarang. Respons psikologis individu dan masyarakat terkait bencana melewati fase-fase berikut. Yang pertama, pre-disaster, yaitu terjadi saat situasi normal atau sebelum terjadinya bencana. Dengan atau tanpa peringatan dini, bisa ada persiapan menghadapi bencana yang akan terjadi. Yang kedua, impact atau inventory, yaitu dimulai ketika bencana terjadi. Ada bantuan dari orang lain untuk menolong dirinya sehingga individu merasa diperhatikan dan ada semangat menata kembali kehidupannya. Sementara itu di sisi lain mereka akan merasa tertekan atau bingung atas kejadian bencana ini. Yang ketiga ada heroik, yaitu terjadi pada fase pertama dan berikutnya. Orang merasa terpanggil untuk melakukan aksi heroik seperti penyelamatan nyawa dan harta orang lain, bersedia membantu orang lain untuk bertahan dan pulih. Yang keempat ada honeymoon, biasanya dialami 1 minggu sampai 6 bulan setelah bencana. Emosi yang muncul biasanya rasa syukur dan harapan-harapan. Pada fase ini umumnya ditandai dengan optimisme, masyarakat dan penyitas. Orang yang selamat mulai percaya bahwa rumah, komunitas, dan kehidupan mereka sebagai mereka tahu akan dipulihkan. Disillusionment biasanya dialami selama 2 bulan sampai 2 tahun setelah bencana terjadi. Realita pemulihan sudah ditetapkan. Orang-orang akan merasa kecewa, frustasi, marah, benci, dan kesal jika terjadi kemunduran dan janji bantuan tidak terpenuhi. Emosi yang muncul berupa keraguan, kehilangan, kesedihan, dan isolasi. Reconstruction biasanya berlangsung selama bertahun-tahun setelah bencana. Mereka yang bertahan mempunyai fokus perhatian pada membangun kembali rumahnya, bisnis, ladang, dan kehidupannya.
Secara umum, beberapa individu dapat memperoleh kembali keseimbangan dalam waktu 6 bulan. Bagi yang lain mungkin memakan waktu antara 18 sampai 36 bulan. Namun proses ini ada pasang surutnya. Misalnya ada peristiwa-peristiwa lain yang memicu reaksi emosional atau kemajuan yang tertunda. Menangani survivor. Dalam keadaan psikis yang tidak stabil atau dalam keadaan ketidakseimbangan psikologis, survivor bencana alam sangat dikhawatirkan akan terkena trauma berkelanjutan dan post-traumatic stress disorder. Dalam keadaan seperti itu, biasanya bisa jadi bantuan fisik seperti papan sandang pangan yang diberikan pemerintah tidak akan memberikan pertolongan bagi mereka. Salah satu program yang ditawarkan ilmu psikologi untuk menangani korban bencana pasca kejadian adalah Psychological First Aid. PFA merupakan istilah yang berarti pertolongan pertama psikologis. Dengan hadirnya program PFA untuk penanggulangan gangguan psikis korban bencana, diharapkan dapat meminimalisasi timbulnya gangguan yang lebih berat dan menjadi langkah preventif timbulnya PTSD. Bekal utama yang harus dimiliki seseorang relawan PFA adalah memiliki pandangan bahwa setiap individu atau korban bencana memiliki kemampuan melakukan hal sederhana untuk dirinya sendiri dan orang lain menjadi lebih baik. PFA tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang belajar psikologi saja, namun semua kalangan masyarakat dapat menjadi relawan PFA. Reaksi stres pada bencana. Untuk membantu orang, kita harus menyadari bahwa kebanyakan reaksi stres terhadap bencana adalah normal. Dalam keadaan biasa, reaksi stres pada bencana dapat diklasifikasikan ke dalam 4 dimensi, yaitu pertama yaitu reaksi stres emosional. Pada bencana yang dapat dilihat dari aspek emosional meliputi lumpuh mental, gangguan tidur, ingatan kembali rasa ketakutan, ketakutan merasa sendiri, merasa asing, gelisah, depresi, dan marah. Yang kedua ada reaksi stres fisik. Ditunjukkan dengan keluhan seperti sakit kepala, lemas di kaki sampai tangan, merasa lelah, tenggorokan sakit, nyeri otot, nyeri dada, mual, diare, kurang nafsu makan, dan lain-lain. Dari beberapa gejala di atas ini dapat dipahami bahwa reaksi-reaksi tersebut dapat menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, reaksi stres kognitif. Pada bencana antara lain susah berkonsentrasi, daya pikiran lumpuh, kacau, hilang ingatan jangka pendek, tidak dapat menentukan pilihan dan urutan prioritas. Dan yang keempat ada stres perilaku, yaitu meliputi kemarahan meledak, tingkah laku yang berlebihan, dan menarik diri dari pergaulan sosial. Dampak psikologis pasca bencana. Dampak psikologis pasca bencana dikategorikan menjadi yang pertama, distres psikologis ringan. Individu dikatakan mengalami distres psikologi ringan apabila setelah bencana merasa cemas, panik, dan terlalu waspada. Hal ini akan tampak pada sebagian besar survivor atau korban yang selamat. Yang kedua, distres psikologis sedang. Individu merasa cemas menyeluruh, menarik diri, dan mengalami gangguan emosi, maka kita kategorikan mengalami distres psikologi sedang. Orang dengan kondisi psikologi sedang membutuhkan dukungan psikososial untuk natural recovery. Dan yang ketiga yaitu gangguan tingkah laku dan mental yang berat. Situasi ini terjadi bila individu mengalami gangguan mental karena trauma atau stres, seperti PTSD, depresi, cemas menyeluruh, fobia, dan gangguan disosiasi. Itulah tadi penjelasan mengenai peristiwa traumatik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.